Salam kenal Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini izinkan saya mengkomunikasikan pemahaman terkait topik Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, dan membantu menyebarluaskan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, sudah sepantasnya kita mengembalikan marwah guru sebagai fasilitator pembelajaran, memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ada 5 topik yang akan saya sampaikan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terkait Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kelima topik ini akan mengantarkan Bapak Ibu guru hebat pada pemahaman dan esensi dari konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Topik yang pertama adalah memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Bapak Ibu guru, sebelum lebih lanjut, mari kita kembali ke awal. Dahulu saat pertama kali kita menjadi pendidik, pernahkah Bapak Ibu guru berpikir mengapa memutuskan menjadi pendidik? Dan bagaimana perjalanannya sehingga Bapak Ibu guru bisa menjadi pendidik seperti sekarang ini? Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa menjadi pendidik menuntut kita untuk terus belajar, terus mengembangkan diri agar bisa menghantarkan murid-murid kita menjadi berdaya dan menjadi manusia merdeka. Kesadaran untuk terus mengembangkan diri berarti kita mampu mengatur dan meregulasi diri sendiri dan merupakan bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentu benar penting untuk mengajarkan mereka mengenali diri sendiri. Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maka dari itu, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Karena murid-murid kita sekarang ini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka fasih dengan teknologi dan menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar yang utama. Dengan fenomena tersebut, kita harus tahu apa yang harus kita selaraskan agar relevan dengan konteks zaman. Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda, namun murid-murid kita masih butuh kehadiran seorang pendidik untuk membimbing mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, kita harus terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri dan meraih tujuan pendidikan, menjadi manusia merdeka untuk menuntun murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka pula. Bapak Ibu guru hebat, kita sebenarnya perlu melakukan refleksi sebagai guru agar mampu mengenali peran kita sebagai pendidik demi kemajuan bangsa. Sebagai guru, tentunya kita ingin membekali murid dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk terus belajar. Karena sejatinya Bapak Ibu guru hebat, kita mempunyai harapan yang tinggi ketika mereka dewasa, menjadi bagian bahkan menjadi pemimpin masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Bisa jadi saat ini kita menyuruh murid-murid kita untuk mempersiapkan presentasi dan mempresentasikannya di depan kelas. Namun beberapa tahun ke depan bisa jadi ada di antara mereka yang berbicara di depan kawannya sekantor, berbicara di depan masyarakat untuk memberi penyuluhan, bahkan berbicara di depan anak-anak kita di sekolah sebagai guru. Maka dari itu, kita harus menyesuaikan peran untuk menuntun kesuksesan belajar murid-murid kita agar mampu menghantarkan mereka menemukan siapa diri mereka dan menghantarkan menuju cita-citanya. Dengan demikian,
peran kita sebagai guru seharusnya mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya murid menjadi manusia berbudaya yang pada akhirnya menjadikan mereka manusia merdeka. Maka, semua yang kita rancang untuk diberikan kepada murid semestinya bertujuan. Pernahkah ibu bapak guru hebat mengenang guru-guru kita dahulu sewaktu kita masih bersekolah? Pernahkah ibu bapak guru hebat bercita-cita menjadi salah satu sosok guru seperti guru kita dahulu? Tentu saja sosok-sosok guru kita dahulu ada yang masih berkesan dan teringat di pikiran kita, baik yang menyenangkan ataupun kurang menyenangkan. Bapak ibu guru hebat, apa yang kita harapkan untuk murid lakukan hendaknya kita fasilitasi pada proses pembelajaran. Misalnya saja, kita ingin murid berkolaborasi. Sudahkah kita menciptakan pembelajaran yang mengajarkan mereka untuk berkolaborasi? Atau bahkan sebaliknya. Begitu juga ketika ingin murid untuk mampu belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Kita harus menciptakan dan mengajarkan mereka melakukan regulasi diri dalam proses pembelajaran. Begitupun seterusnya. Apa yang kita harapkan haruslah kita lakukan sejalan dengan tujuan pendidikan. Maka dari itu, guru hendaknya mendidik dan mengajarkan murid sesuai dengan zaman dan selalu adaptif untuk memajukan pertumbuhnya karakter, intelek, dan tubuh anak-anak. Tidak hanya materi yang kita ajarkan, tetapi juga semua tingkah laku maupun tutur kata yang membentuk murid yang merdeka. Jadi, mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik adalah langkah awal mewujudkan merdeka belajar untuk membantu murid-murid kita tumbuh dan berkembang secara holistik, tidak hanya intelek, tetapi juga sikap dan budi pekerti dan tubuhnya, sehingga terwujud menjadi manusia yang merdeka. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Sekolah seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara kehidupan ini kita percayai tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif. Ada kecerdasan atau keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Sekolah dan pendidikan hanya memberikan bekal untuk murid mengisi masa depan. Maka dari itu, ibu dan bapak guru hebat, apa yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas haruslah membantu murid untuk mengisi masa depannya nanti. Satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik adalah, sudahkah kita melakukan pendidikan yang menyeluruh? Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Memang pendidik atau guru tidak bisa berkehendak terhadap tumbuh dan berkembangnya murid. Yang bisa dilakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada murid, yaitu kekuatan pikiran, budi pekerti, maupun jasmani murid, agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya. Seperti seorang petani yang menanam jagung, tidak bisa membuat pohon jagung berbuah menjadi padi, tetapi menuntun agar jagung tumbuh dan berkembang dengan sehat, sehingga nantinya mendapatkan hasil panen berupa jagung yang baik kualitasnya. Pendidikan tidak hanya berupa pengajaran atau memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat hidup mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka dari itu, pendidikan haruslah menuntun murid untuk menjadi semakin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas agar kekuatan dan potensinya tumbuh dengan maksimal. Sistem pendidikan di zaman kolonial nampaknya masih melekat pada pendidikan kita sekarang ini. Lebih menekankan pada intelektual, hukuman, dan pujian yang secara tidak langsung mendasarkan sistem diskriminatif.
Maka dari itu, kita memerlukan sistem pendidikan yang lebih humanis melalui sistem Among dengan 3 slogannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Seorang guru haruslah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Begitu juga harus mampu membangun semangat dan pemikiran, sehingga pada akhirnya mampu mendorong dan menjadikan murid mandiri. Ketiga hal inilah yang menjadi esensi Merdeka Belajar. Meskipun ketiga hal tersebut diingat dengan jelas oleh kita sebagai pendidik, namun kadangkala tidak diwujudkan dengan tindakan. Karena tujuan utamanya adalah demi kemerdekaan murid, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Jadi untuk mewujudkannya, selain menerapkan sistem pendidikan yang cocok dengan bangsa kita, yaitu pendidikan yang humanis, pendidikan kultural juga tidak bisa diabaikan untuk menumbuhkan sikap menghargai dan menumbuhkan kecerdasan sosial emosional murid. Naluri mendidik kita perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zamannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai 2 bagian dasar, yaitu badan jasmani dan badan rohani. Selain itu, berkat rahmat Tuhan, manusia juga mempunyai pikiran dan kehendak. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak menumbuhkan daya yang memunculkan budi pekerti, yang pada akhirnya menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang mampu mengatur dirinya sendiri, berdiri dan berpijak di kaki sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita haruslah membantu lahir dan batinnya murid dengan memberikan didikan lahir maupun didikan batin murid. Mengembangkan budi pekerti murid berupa olah pikiran atau olah cipta, olah rasa atau karakter, olah karsa atau kemauan, dan olahraga atau jasmani adalah sebuah bentuk pendidikan yang menyeluruh. Maka dari itu, pendidik tidak cukup mengajarkan sesuatu yang menyasar intelek saja, tetapi harus mampu menumbuhkan budi atau kekuatan emosional murid untuk menghadapi tantangan alam dan juga tantangan zaman. Hal itulah yang akan menjadikan murid manusia yang merdeka, manusia yang memiliki keterampilan berpikir atau bernalar yang baik, dan keterampilan ini didapatkan melalui proses sepanjang hayat. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebenarnya, pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut agar bisa memberikan didikan dan pengajaran sesuai dengan arah perubahan dan kodratnya. Pada dasarnya, pendidikan murid-murid kita tidak bisa dipisahkan dengan kodrat keadaannya. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru harus mampu menghubungkan dasar pendidikan murid itu sendiri dengan kodrat keadaannya. Pertama, yang perlu kita hubungkan dengan dasar pendidikan murid adalah kodrat alamnya. Kodrat alam merupakan dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Bapak Ibu guru hebat, kita hendaknya melihat murid sebagai individu yang utuh, bagian dari masyarakat serta lingkungannya. Kita tidak dapat memandang murid sebagai bagian yang terpisah dari lingkungannya. Seorang murid yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan akan menjadi bagian dari alam masyarakat perkotaan. Maka pendidikan sebaiknya dapat menuntun murid menemukan konteks pembelajaran yang relevan dengan lingkungannya. Misalnya saja murid yang tinggal di lingkungan pantai, hendaknya dalam proses pembelajarannya di sekolah mendapatkan wawasan mengenai bahaya yang mengancam ekosistem pantai dan laut, bukan malah sebaliknya, mendapatkan wawasan terkait ekosistem hutan. Memang bagus murid-murid kita memiliki wawasan yang luas selain pada lingkungan tempat tinggalnya. Namun pembelajaran yang kontekstual dan bermakna akan sulit diwujudkan jika konteks pelajaran tidak sesuai dengan alam lingkungan murid berada.
Sebagai pendidik juga hendaknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupan atau alamnya, bukan malah sebaliknya menjauhkan mereka dari konteks kehidupannya. Begitu juga ada murid yang memiliki potensi pada bidang seni, ada murid yang memiliki potensi pada bidang bahasa, dan kita sebagai pendidik haruslah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi keunikan yang ada pada setiap murid, agar segala kodrat dan keunikannya mendapatkan tuntunan yang tepat agar mereka mencapai selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Bapak dan Ibu guru hebat. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan pada dasarnya haruslah menuntun murid sesuai dengan zamannya. Memang pendidikan pada saat kita bersekolah dahulu jauh berbeda dengan saat ini. Kemajuan zaman menjadikan kita sebagai pendidik untuk lebih jeli dan mampu menyesuaikan agar selaras dengan murid-murid kita. Karena perubahan zaman tidak bisa dihindari ataupun dicegah. Perubahan zaman datang sendiri tanpa kita minta. Misalnya saja, kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Hal ini haruslah kita persiapkan sebagai pendidik. Jika halnya itu tidak bisa kita siapkan, murid-murid kita tidak akan bisa menyesuaikan dirinya dengan perubahan zaman yang semakin berkembang. Kita juga sebagai pendidik, jika terus nyaman dengan cara mendidik yang sudah ketinggalan zaman dengan menggunakan papan tulis dan metode-metode yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan murid, maka membuat murid-murid kita tidak menguasai keterampilan yang diisyaratkan pada abad 21 ini. Bapak dan Ibu guru hebat, kita tentunya harus mencari jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk mencapai keterampilan abad 21. Proses pembelajaran sejatinya tidak pernah putus. Usaha sadar dan menikmati setiap proses belajar karena dilakukan secara sukarela. Kemauan belajar, rasa ingin tahu, dan motivasi internal dalam murid perlu distimulasi sehingga menjadikan murid yang memiliki kemampuan pengaturan kegiatan belajarnya sendiri dan kemampuan pengaturan belajar mandiri menjadi bekal murid sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu guru hebat, proses pendidikan murid hendaknya nanti bisa bersaing dan berkolaborasi dengan pengaruh global. Pendidikan hendaknya membekali murid dengan kemampuan menyaring kebudayaan luar, tidak hanya menerima begitu saja pengaruh kebudayaan asing, namun harus disertai dengan kemampuan memfilter kebudayaan yang sesuai dengan keberadaan zaman. Dengan demikian, pengembangan pendidikan tidak serta-merta mencontoh dari bangsa lain, namun mencontoh disertai dengan penyesuaian-penyesuaian yang berpacu pada pendidikan humanis dan sesuai dengan budaya kita. Ibu dan Bapak guru hebat, pendidikan tidak hanya membantu tumbuh kembangnya kecakapan kognitif saja. Sementara murid membutuhkan tuntunan untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga bisa dimaknai sebagai perpaduan cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa atau psikomotorik. Misalnya saja, seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia akan merasa terganggu ketika melihat ketidakjujuran di sekitarnya. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat manusia, dan pendidikan harus mendampingi tumbuh kecakapan budi pekerti dalam kehidupan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, sejatinya
kodrat murid ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu anak untuk menebalkan tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Hal ini sesuai dengan teori konvergensi Ki Hajar Dewantara. Beliau menjelaskan bahwa kecakapan budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis adalah bagian yang tidak bisa kita ubah, seperti rasa malu, egois, rasa iri, dan lain sebagainya. Namun, bagian intelligible adalah kecakapan yang pikiran yang dapat merubah karena keadaan lingkungan untuk menyerap pengetahuan dan pengaruh pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, budi pekerti atau watak tidak hanya berkaitan dengan afektif atau sikap, namun jauh lebih luas daripada itu karena mencakup pikiran, sikap, dan psikomotor. Pendidikan harus mampu mengakomodasi semua aspek tersebut sehingga menjadikan murid mempunyai budi pekerti yang baik, artinya mempunyai kecerdasan pikiran, bersikap, dan berperilaku yang baik. Dan hal ini tentunya akan menuntun murid pada selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sebaiknya mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus mampu menjalankan fungsi pendidikan untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungannya di mana ia berada bersama-sama untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya hal ini akan berjalan sesuai dengan harapan jika kita sebagai pendidik memahami bahwa setiap murid memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda, dan pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk mencapai itu. Selanjutnya, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia, dan oleh karena itu, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid, sehingga pendidik hanya dapat mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia, tentunya pendidikan harus membekali mereka akan kecakapan abad 21 untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuan dalam bimbingan guru. Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa didiklah murid sesuai dengan zamannya. Saat ini sumber pengetahuan bukan hanya dari guru. Keberadaan mesin-mesin pencari menjadikan sumber belajar dapat datang dari mana saja dan dapat diakses kapan saja oleh siapapun. Hal ini pun akan mengakibatkan cara menuntut dan membimbing murid juga berbeda. Guru dalam menuntut murid untuk mencari, menemukan, dan membangun sendiri pemahamannya, bukan malah sebaliknya. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Niscaya hal ini akan mengarahkan dan membantu murid menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan memiliki pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif dan komunikatif. Bapak dan Ibu guru hebat, menciptakan lingkungan belajar terbaik tentu saja akan menunjang murid dalam mengembangkan kecakapan abad 21. Guru membimbing murid dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Bapak dan Ibu guru,
Sistem pemeringkatan murid yang kita terapkan selama ini tentu saja membawa dampak baik maupun dampak buruk untuk kelangsungan murid. Jika dicermati, sistem pemeringkatan ini lebih banyak membuat murid merasa dipermalukan yang pada akhirnya berdampak pada motivasi. Kita sebagai pendidik perlu memikirkan cara agar murid tidak merasa terkoyak ataupun dipermalukan melalui sistem pemeringkatan yang mendorong mereka berkompetisi dengan orang lain. Yang lebih penting adalah mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang menghadapi kesulitan belajar. Dengan demikian, bukan hanya kecerdasan berpikir yang mereka dapatkan, melainkan kecerdasan sosial emosional. Jika semua kecerdasan baik pikiran maupun sosial emosional kita dorong untuk tumbuh pada murid dan tidak sebagian-sebagian seperti di atas, kita secara tidak langsung sudah membantu memperbaiki bangsa ini. Karena pada hakikatnya, dalam merdeka belajar adalah memerdekakan murid atas dirinya sendiri sehingga ia mampu tumbuh dan berkembang di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, merdeka belajar adalah membantu murid untuk dapat mengatur dan mengendalikan kegiatan belajarnya sendiri sehingga menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dapat mengantarkan selamat dan bahagia untuk dirinya sendiri, orang lain, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu guru hebat. Pemikiran merdeka belajar ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Merdeka belajar diwujudkan untuk membantu murid memerdekakan dirinya sendiri, yaitu untuk mampu mengatur dan mengendalikan hidupnya sendiri dan mengantarkan selamat dan bahagia.